Tapi Tuhan tetap katakan, jangan keluar dari gerejamu, jadilah terang di gerejamu itu, karena mereka masih tertutup akan kebenaran-kebenaran ini. Jadi salah satunya semoga teman-teman dalam denominasi saya itu Gemim, Protestan, bisa mendengar kebenaran ini dan jadi teman-teman, menurut roh yang ada padanya, bahwasannya orang-orang Gemim masih tertutup dengan kebenaran-kebenaran yang ada padanya yang gak tahu itu apa. Seperti amanat agung katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Pergi, go. Jangan ku ingin tetap di sini menikmati baitmu. Jadi dari kecil lahir, besar sampai mau meninggal lagi di situ-situ terus. Tanpa ketahui tujuan kamu diciptakan, tujuan kamu menjadi pengikut Kristus. Bukan hanya terima-terima berkat, sorry. Orang Kristen itu bukan hanya terima berkat, tapi orang Kristen itu mengabarkan Injil. Bersyukur kita di era digital bisa lewat media sosial ini jadi pengabar Injil. Saya gunakan TikTok sebagai untuk berita mengabarkan Injil firman Tuhan. Salah satu cara saya menginjil. Karena itu yang saya lakukan, saya mau mengikuti firman, menggenapi firman Tuhan yang baik. Sudah dari kecil dengar firman, sampai besar, sampai pemuda, sampai kombapa. Masih belum tahu. Ya, di sini saya maklum karena memang gereja tidak mengajarkan hal itu. Gereja hanya mengajarkan untuk jadi jemaat yang baik, yang dengar-dengaran sama pendeta, sama pelayan khusus. Tidak salah. Pengajarannya aja yang kurang. Oke. Bahkan dalam hal berpuasa pun tidak diajarkan di gereja. Saya banyak melihat dari komen-komen bahwa, Kak, bagaimana cara puasa, buka kapan, mulai kapan, minum apa, makan apa. Kak, saya dari gereja ini dan tidak pernah tahu bahwa kita berpuasa. Bahkan ada yang seperti itu. Saya sudah Kristen tapi saya tidak pernah tahu kalau Kristen itu berpuasa. Jadi saya kembali lagi baca firman tapi dengan penuh pengertian. Dan saya terima kasih juga pada Tuhan, dan karena di lingkungan Tuhan tempati saya sekarang ini melakukan firman sesuai dengan isi Alkitab. Itu yang saya pegang teguh. Tapi Tuhan tetap katakan, jangan keluar dari gerejamu, jadilah terang di gerejamu itu, karena mereka masih tertutup akan kebenaran-kebenaran ini. Jadi salah satunya semoga teman-teman dalam denominasi saya itu Gemim, Protestan, bisa mendengar kebenaran ini dan mari kita sama-sama maju menjadi radikal melawan perbuatan iblis, melawan dosa. Bukan radikal sekali Gemim tetap Gemim. Tuhan Yesus kamu taruh di mana? Sekali Gemim tetap Gemim adalah satu statement yang kita rasa masih belum pengertian yang benar. Saya jadi penasaran apa yang Riddle dan Schwartz katakan kepada jemaat hingga sampai saat ini menjadi melenceng. Mereka itu mengabarkan Injil bahkan meninggalkan keluarganya, negaranya hingga mati di sini. Saya rasa misi juga yang mereka bawa itu bukan menjadikan satu tempat itu besar, tapi saya rasa juga mereka mengajarkan bagaimana cara menginjil, tapi saya tidak tahu hingga saat ini bisa sampai melenceng. Oke. Mungkin ya bisa juga masih kurangnya pengajaran ya, dan untuk itu saya mencari pengajaran yang memang mengutamakan firman Tuhan, Alkitab. Salah satunya saya lakukan itu dalam ketaatan saya, berpuasa selama 40 hari 40 malam, tidak makan apa-apa. Mungkin banyak kalian yang lihat saya masih segar-segar, bugar-bugar, tapi percayalah, hanya Roh Kudus yang menguatkan. Itu sudah puasa saya yang kedua. Puasa saya yang pertama itu sekitar tahun 2012 setelah saya dibaptis. Beberapa minggu kemudian saya memberi diri untuk berpuasa. Bahkan saya lebih kurus lagi dari ini. Nanti saya akan share fotonya kepada kalian. Itu yang terjadi. Kemudian setelah saya menikah, saya masuk lagi dalam satu ketaatan, memohon petunjuk Tuhan untuk keluarga saya. Dan oleh karena itu saya mau mendekatkan diri kepada Tuhan agar saya bisa tahu apa mau Tuhan terhadap keluarga saya. Jadi begitu, saya masuk dalam puasa. Dan banyak sekali Tuhan katakan bukakan untuk keluarga kecil saya ini, bahkan untuk teman-teman jemaat dan untuk kita semua. Oke, disclaimer aja. Sebenarnya saya mau share yang lain. Saya mau bawa tentang puasa, bagaimana cara puasa dan apa yang harus dilakukan selama puasa. Tapi dari dalam hati saya Tuhan katakan yang ini. Ini saya sudah sempat susun materinya, tapi entah kapan saya mau bawa. Nah, dan Tuhan katakan, ayo tulis lagi, katakan ini sekarang. Oke, jadi ini masih selembar di depan untuk kita menuju hidup kekudusan. Karena ini yang masih sangat-sangat pemuda Gemim, Katolik, Advent, Pantekosta lakukan. Semua
Semua lakukan. Semua lakukan. Jadi semoga firman ini menegur kamu sekalian. Dan ini belum berakhir. Masih ada lanjutannya dan lebih bahaya lagi bagi kamu jika masih melakukan hal ini. Ya, keadaan manusia pada akhir zaman. Keadaan manusia pada akhir zaman sangat-sangat mengerikan. Mencintai diri sendiri, tidak taat orang tua, bahkan tidak taat hukum Tuhan. Bahaya ya. Ya, lihat saja banyak kejadian anak-anak yang terjadi saat ini. Saya rasa bukan karena salah anak-anak tersebut. Karena anak-anak tersebut ya sebagai kertas putih yang siap untuk ditulis apapun oleh orang tuanya. Tapi puji Tuhan, sekalipun saya dari keluarga yang broken home, saya rasakan penyertaan Tuhan atas hidup saya. Seharusnya saya jadi anak yang broken home. Harusnya. Ya mungkin nanti ada bagian entah ke hari keberapa, entah saya akan ceritakan kesaksian hidup saya di mana saya bisa mengampuni ayah saya yang dari kecil itu sudah dengan perempuan lain. Ya sekalipun masih sampai saat ini, masih sampai saat saya sedang berbicara ini, ya hubungan orang tua saya masih belum akur, ayah dan ibu saya masih belum akur. Tapi saya selalu bawa dalam doa, dimana ada satu titik saya ingin membunuh diri saya, karena pada saat itu uang untuk membayar ujian nasional SMA saya itu digunakan oleh ayah saya. Wah, dahsyat. Nah, untuk itu saya masih bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan masih kasih karunia kepada saya, masih memberikan kasihnya hingga dia terus menuntun saya hingga pada saat ini tidak ada lagi satu dendam pun kepada ayah saya. Padahal saya pernah berniat untuk ingin sekali membunuhnya. Tapi sekarang apapun yang dia lakukan, saya mengasihi dia karena Bapa sudah mengasihiku. Wow. Saya selalu terbawa suasana kalau menceritakan tentang kasih Bapa, karena kasih Bapa itu yang tidak pernah saya rasakan. Orang tua saya, apalagi dari Papa, tidak mengasihi keluarganya. Di saat saya ketemu kasih Bapa, dia rangkul saya. Wow, ternyata seperti ini kasih Bapa. Saya rasa tenang. Semua pergumulan saya, semua beban dosa, semua dendam-dendam saya itu runtuh. Teman-teman, tulisan dengan bold putih ini adalah tulisan dia. Memang benar, waktu pasca pemuda ada banyak pemuda yang membawa spanduk sekali gemim tetap gemim. Tapi saya pribadi apresiasi tulisan itu bukan karena gemim yang paling benar, bukan di luar gemim semua sesat. Bukan begitu arti kata itu. Karena menurut hemat saya, orang yang berkata sekali gemim tetap gemim tidaklah salah jika dia mengatakan itu dengan motivasi ingin setia pada persekutuan yang semenjak kecil telah mengajarkan kepadanya tentang Yesus Kristus. Dan setia dalam persekutuan, dalam satu gereja itu nggak salah. Ibarat kita mau setia kepada Indonesia, ya, mau setia kepada bangsa kita, itu kan nggak salah. Setia dengan keluarga iman kita, apakah salah? Kan enggak. Tapi saya bingung, Nabi baru tadi membuat kontra antara tetap di satu gereja kontra dengan pergi memberitakan Injil. Pertanyaan saya, jika mau pergi memberitakan Injil, apakah harus pindah gereja? Kan tidak. Lagi pula, Gemim adalah gereja yang dari mula-mula berhasil secara komprehensif menanamkan Injil kepada orang Minahasa, lalu masuk karismatik dan mengambil jemaat Gemim. Ini sudah rahasia umum. Rata-rata jemaat di karismatik berasal dari jemaat lain, kecuali anak-anak yang masih muda yang mungkin ada yang sudah lahir dari gereja karismatik, tapi orang tua mereka hampir seluruhnya adalah dari jemaat lain yang sudah pindah gereja. But sudahlah, mungkin kalian bisa berkata apa saja tentang hal itu. Namun yang saya mau kalian perhatikan di sini adalah Nabi baru ini karena sudah memberitakan penglihatannya, bicara ABC yang terdengar seperti rohani, mengakui dirinya Gemim, tapi sudah punya komunitas baru. Ini biasa teman-teman. Saya juga pernah melihat banyak pemuda Gemim itu aktif di Gemim, tapi juga bergabung dengan pemuda-pemuda karismatik yang lain. Itu banyak di mana-mana. Ada yang di kampus, ada yang di sekolah-sekolah, itu banyak. Tapi meskipun sudah bergabung dengan kelompok-kelompok tertentu di luar Gemim, mereka masih aja masuk ke Gemim, bahkan mulai mempengaruhi teman-teman di dalam Gemim. Dan buktinya dia mengaku dia Gemim, tapi dia harus setia di Gemim supaya dia masih bisa memberikan pencerahan katanya ya. Karena Gemim masih tertutup akan kebenaran-kebenaran ini. So jadi teman-teman, menurut roh yang ada padanya, bahwasannya orang-orang Gemim masih tertutup dengan kebenaran-kebenaran yang ada padanya yang gak tahu itu apa. Tapi saudara bayangkan, orang ini ternyata denominasi Gemim. Gemim yang mengajar dia kenal Yesus dari sekolah minggu.
baptis di Gemim, mungkin ya sudah baptis ulang ya, mungkin juga dia adalah orang yang sudah disidi di Gemim. Tapi karena sudah ada komunitas baru di luar Gemim, langsung anggap Gemim tertutup dengan kebenaran. Betapa durhakanya manusia semacam ini. Saudara-saudara, orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang sama dengan yang Rasul Paulus maksudkan di Roma 16 ayat 17-18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Saudara-saudara, Gemim percaya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai firman Allah yang tidak usang, yang takkan pernah habis-habisnya menjadi pesan Tuhan bagi kita sampai selama-lamanya. Alkitab itu nggak pernah ketinggalan. Dia selalu baru setiap hari. Pesannya selalu baru setiap hari. Jadi nggak perlu ada wahyu baru. Alkitab aja udah cukup dari dulu sampai selama-lamanya. Firman Tuhan yang tertulis, yang kekal, yang berbicara oleh Roh Kudus di dalam hati kita, mengingatkan kita tentang pesan-pesan firman Tuhan. Ada orang yang belum baca Alkitab sampai habis, udah ngaku dapat pesan Tuhan. Lancang sekali. Seperti dia ini, ya. Dia mengaku mendapat pesan dari Tuhan di video saya yang ini. Secara nggak langsung, dia mau mengatakan bahwa ada wahyu baru lewat dirinya kan. Jadi jelas, dia ini adalah orang yang membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang diberikan oleh para rasul. Yang sekarang ajaran mereka sudah kita pegang di tangan kita sebagai perjanjian baru. Lanjut ayat tadi. Sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Teman-teman, mereka melakukan ini agar dapat menipu orang Gemim seolah-olah mereka suci dan kudus, sehingga mereka mendapat pujian dan sanjungan dan mulai bergabung dengan kelompok mereka. Ketika banyak orang Gemim bergabung dengan komunitas atau kelompok muda mereka, otomatis jumlah bertambah. Kalau jumlah bertambah, otomatis persembahan bertambah. Ketika persembahan bertambah, ya otomatis pemimpin komunitas, pastor mereka yang mengajarkan bahwa Gemim adalah gereja yang tertutup dengan kebenaran, sehingga harus pergi rangkul. Pendeta mereka semakin menjadi kaya, bisa beli mobil yang lebih mewah, bisa bikin gereja yang juga adalah rumah tetap dia menjadi lebih mewah dan dia nikmati sebagai aset gereja. Saudara-saudara, kira itu gereja-gereja yang pendeta bangun itu, mereka itu yang akan tinggalkan gereja itu? Enggak. Itu hanya palangnya aja gereja, tapi sebenarnya itu bisnis pribadi yang diturun-turunkan, diwaris-wariskan. Jadi mereka untuk menambah kekayaan mereka harus curi jemaat lain, fitnah jemaat lain, supaya hidup mereka semakin kaya, semakin banyak uang mereka. Karena perpuluhan masuk, ya semakin banyak jemaat, semakin banyak masuk perpuluhan. Mereka nggak mau pergi ke daerah-daerah yang non-Kristen. Mereka takut, penakut mereka, nggak sama seperti Riddle dan Schwartz. Mereka akan pergi ke daerah-daerah yang sudah Kristen, karena mereka tahu orang Kristen gak akan membunuh mereka seperti agama-agama lain. Dan mereka akan mulai curi-curi jemaat, baptis ulang, dan mengatakan bahwa gereja-gereja Anda adalah gereja-gereja yang tidak punya Roh Kudus. Masuklah dengan gereja kami supaya engkau punya Roh Kudus, padahal supaya aku semakin kaya. Saudara-saudara, di zaman para rasul, perut dimengerti sebagai pusat hasrat daging manusia. Jadi mereka memang suka mendiskreditkan gereja yang sudah dari awal memenangkan Minahasa. Mereka akan bilang bahwa gereja-gereja ini sebagai gereja yang tertutup dengan kebenaran, ya, agar orang mulai ikut dengan mereka. Saudara-saudara, saudara, hati-hati. Mereka bagaikan iblis yang menyamar dengan rupa malaikat yang terang, dekat dengan Tuhan, terlihat penuh dengan Roh Kudus, bahkan mengaku dapat penglihatan, padahal semua penipuan. Roma tadi bilang, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi ya mereka seperti ini, seperti dekat dengan Tuhan, kelihatan wah punya pengertian Roh Kudus. Saudara-saudara, mendengar orang-orang semacam ini, itu terkesan mereka sangat dekat dengan Tuhan dan gak ada dosanya, sangat rohani. Tapi hanya orang yang tulus dalam arti polos, ya kalau bahasa asli dia pakai kata polos, yang mudah percaya dan mudah mengikuti mereka. Alkitab bilang, pertama Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara-saudara, hati-hati, orang ini membawa roh yang lain, roh yang mau memalingkan telinga kita dari Injil Alkitab kepada Injil yang lain yang diakui sebagai penglihatan, dengar suara Tuhan dan lain sebagainya. Paulus bilang jangan terima Injil yang lain. Saudara telah mengajar bahwa mereka
adalah orang-orang yang memberitakan Kristus. Galatia 1 ayat 8-9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, yaitu surat-surat para rasul, ya Injil-Injil para rasul, sudah kita terima. Dan Injil-Injil baru penglihatan dengar suara Tuhan itu berarti berbeda dengan apa yang sudah Gemim terima. Terkutuklah dia. Jadi saudara, hati-hati ya. Spirit-spirit seperti karismatik yang suka bilang dapat suara Tuhan, dengar suara Tuhan, penglihatan, mimpi ketemu Tuhan, itu adalah spirit Injil baru di luar pemberitaan para nabi dan rasul, yaitu Alkitab PLNPB, dan itu sesat. Menjauhlah dari mereka.